وسر الأسرار ترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله عدد نعم الله وإفضاله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhti thana'an kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majjid wa 'azzim wa zid wa tammim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawah. Wa qala al-muallif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala sairil anbiya wal mursalin malaikatil muqarrabin wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila middin thumma ila arba'ati a'immatil mujtahidin muqallidin fiddin wal ulama'il amilin wal qur'an fasirin wa muhaddithin wa jami'i sadati sufiyatil muhaqqiqin aina makanu masyarikil ardi la magharibiya bahriha wa bariha khususan jamila awliya sultanil awliya Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu sulihim furwahim buridin muhibbihim wa silsilah qadiriyah wa nasabandiyah wa la ilaha fi hadzal makan fi hadzal wilayah wa nakhusu khususan ila Habib Abdullah Bafaqih wa ila auliyaillah fi Indonesia fi Jawa wali songo syakhana alim bahan Muhammad wa suran ba'dan Ali ba'li Mas'ud wal hasil maqasid al hasil hajidina wa la abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina masyayikhina masyayikhina wa jama'atina wa talamidina waliman hukukun alaina waliman habana fika waliman ahsana ilaina wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wal hasil maqasidina wal hasil hajatina hajatil akhirah bil maghfirah hajatina min sarah bi hurmati talabil ilm bi hurmati musyawarah bi hurmati silaturahim bi hurmati syahri sya'ban lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasani. Rabbi zidni ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan tayyiban mubaraka waj'alna min ibadikas salihin birahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin amin. Kita akan ngaji kitab Adabul Alim Al-Muta'allim ya. Kemarin yang terakhir yang kelima ya. Yang kelima yang terakhir itu. Sekarang berarti yang nomor 6. 6 akhlak seorang santri kepada pelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan jawab ya. Jawab apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wasadisu utawi kang nomor 6 idza syaraha tatkala njelasaken sinten nyarai sinten muta'allim mahfudhatahu ing apalane muta'allim muhtasarat kang kringkes wa batalan melanggeri ma ing barang fi ing dalem mahfuzat minal iskalat saking pira-pira perkara kang nyulitaken wal fawaida lan pira-pira faedah al muhimmat kang
penting. Intakola mongko pindah sapa muta'allim ila bahthil mabsutat maring bahas pira-pira kitab kang luwih luas itu, luwih lebar gitu. Ma mutaliati sartani mutalaah adaimati kang rutin wa ta'aliki lan ningali naliki afwan maing barang yang muru kang ngaweruhi lewat maca sinten mutalim hi ing yasma utawa ngrungu sinten mutalim ing ma minal fawaidi saking pira-pira faedah nafsiyah an-nafisati kang apik kang berharga gitu. Wal masaili lan pira-pira masalah dakikoti kang sulit wal furu'il gharibah lan pira-pira furu' al gharibah kang langka halal muskilat lan solusi atau jawaban daripada perkara-perkara yang sulit wal furuq lan bedaaken baina ahkamin ing dalam antarane pira-pira hukum mutasyabihat kang serupa min jami'i anwa'il ulum saking sekabehane pira-pira bidang ilmu. Yang nomor 6 akhlak seorang santri kepada pelajarannya, yaitu ketika seorang santri itu tadi menyarai menjelaskan ringkasan-ringkasan daripada daripada apa yang telah dihafalkan. Itu seyogyanya dia itu memberikan tanda gitu ya. Memberikan tanda dari apa-apa yang dia jelaskan tadi, yang dia hafalkan tadi. Apa? Minal muskilat, minal iskalat, dari beberapa hal yang sulit. Jadi apa-apa yang dihafalkan itu di bukunya itu ditulis. Oh ini sulit. Kalau bacaannya sulit ya bagaimana cara membacanya begitu. Diatur, ditulis, dipelanggeri, ditandai. Juga mungkin faidal muhimmat atau beberapa faedah yang penting begitu. Kan ada itu. Oh dari ustadz saya ini ada tambahan seperti ini. Dulu itu saya ngaji Bismillahirrahmanirrahim itu maknani guru saya itu lengkap sekali. Kalau nyebut asmani Allah, pokoknya jelas pokoknya. Maknaninya itu lengkap. Sampai saya itu ngasih keterangan itu muter. Penuh kitabnya. Muter. Iya. Disangking Masya Allah guru saya. Nahwu ini ngelentek sak ngelentek embu ya apa itu. Masya Allah. Intakola, maka kalau sudah seperti itu boleh seorang santri tadi pindah mempelajari kitab-kitab yang agak luas. Karena kitab-kitab yang ringkas tadi, yang kecil tadi sudah bisa dihafalkan dan mungkin beberapa hal ditandai tadi. Karena apa? Karena mungkin kan manusia ada lupanya. Oh suatu saat nanti lupa, terus dia mau hafalan lagi, ingat, oh dulu guru saya itu gitu. Ya. Jadi ditulis begitu. Wong lupa ya apa meneng? Ya jawabannya wong lupa ya apa meneng? Ya iya, tapi lupanya itu memang niat Al-Quran loh ya, niat nggak sengaja memang nggak diingatkan, nggak dimurojaah ya dosa. Lupanya itu bukan karena lupa sengaja nggak mengingat, tapi memang orang-orang itu mempunyai ukuran kapan bisa lupa yang pertama, dan juga orang itu kadang ada yang cepat lupa, cepat ingat. Ada keistimewaan sendiri-sendiri, ada ukurannya begitu. Ma'mutoli'ati daimah. Namun jangan serta-merta apal semua langsung tambah lagi kitab, malah yang sudah dihafalkan dilupakan. Malah yang sudah difahami tidak diperhatikan, ya salah. Tetap dipelajari semua begitu.
dipelajari dengan rutin. Makanya sering mutola'ah. Mutola'ah itu apa-apa yang telah dipelajari itu diulangi lagi. Itu mutola'ah. Diingat lagi. Wa ta'liqi ma yamurru bih. Dan juga memberi keterangan dari apa-apa yang dibaca. Awyasma atau dari apa-apa yang didengarkan daripada gurunya. Minal fawaidin nafisah, dari beberapa faedah-faedah yang atau manfaat-manfaat yang sangat berharga. Contohnya mungkin ada cerita daripada gurunya, oh dulu itu seperti ini, ditulis begitu. Ditulis di kitab itu. Jadi barokah, berkah, nulis satu huruf itu berkah. Itu akan menjadi saksi selama huruf itu ada di situ. Jadi saksi, jadi hujjah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya berbuat baik itu jangan nanggung-nanggung. Semuanya wes. Niatnya berbuat baik, niat koplokan berbuat baik, niat bajuan berbuat baik. Wake wes. Dikumpulkan. Di dalam kitab niat itu diterangkan bagaimana cara kita berniat untuk mengumpulkan pahala. Ya apapun yang berada kesempatan untuk kita berbuat baik, dimasuki, dilaksanakan. Karena apa? Jangan menunda-nunda. Iya kalau setelahnya itu nanti aja. Iya kalau nanti kita ada kesempatan lagi untuk berbuat baik. Lah sudah nggak ada. Lah ternyata mau nanti, ternyata kita mati dulu. Yo, nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Emang kita tahu kapan matinya. Di mana, seperti apa, dan bagaimana. Nggak ada yang kita tahu. Oleh karenanya, apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa dikejar untuk berbuat baik, yang bisa diluangkan untuk berbuat baik, dibuat baik. Begitu. Fastabiqul khair. Jangan sampai setan menang. Dan juga wal masaili ad-daqiqati, dan beberapa masalah-masalah yang sulit. Oh ini kayaknya kemarin maknanya seperti ini, ditulis. Soalnya saya tidak tahu, ini sulit begitu. Jadi suatu saat ketika di mutola'ah lagi, ingat, oh itu keterangannya seperti itu. Begitu. Wal furu'il gharibah, dan cabang-cabang yang langka, aneh. Gitu. Sesuatu apa itu? Furuk-furuk yang mungkin sulit untuk difahami, keterangan-keterangan yang nggak pernah ditemui itu ditulis. Wa halal mushkilat, dan solusi dari perkara-perkara yang sukar, tulis. Wal furuqilan, perbedaan di antara beberapa hukum yang mungkin sama. Karena apa? Di dalam suatu kitab itu banyak hukum-hukum yang mutasyabihat, apalagi di Al-Quran. Makanya harus disesuaikan. Lah dari pada keterangan para guru-guru itu nanti muncul begitu. Kita sebagai seorang santri ngaji biar tahu. Oh dulu itu seperti ini. Ini ada nasah mansuh. Oh ini ada hal-hal yang mungkin serupa, tapi keterangannya ini tidak seperti ini. Gitu. Kan Al-Quran berisi banyak hal. Kalau secara tekstual difahami, dia nggak akan bisa mengambil manfaat daripada itu. Bisa jadi malah tersesat, bolun. Lebih bahaya lagi, mudillun, menyesatkan. Nah, sekarang kan banyak fenomena-fenomena seperti itu. Fenomena kembali kepada Quran dan hadis, fenomena berhijrah dan sebagainya. Apakah tidak boleh? Sangat boleh. Tapi masalahnya sekarang yang kembali ke Quran dan hadis ini menganggap bahwa yang tidak mengikuti mereka tidak kembali ke Quran dan hadis. Itu masalahnya. Kalau kembali ke Quran dan hadis itu sangat bagus, monggo. Malah kita bersama-sama kembali ke Quran dan hadis. Tapi masalahnya kan mau kembali seperti apa? Kita dari dulu sudah berada di jalan Quran dan hadis, mengikuti para guru, begitu.
Dan juga fenomena berhijrah pada kita. Nah sekarang kalau berhijrah, oke, bagus itu. Kita ajak teman-teman, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang terjerumus pada hal-hal yang nggak baik itu untuk berhijrah, kan begitu toh? Mungkin. Kalau memang yang dimaksud hijrah ini adalah dari hal-hal yang nggak baik ke tidak baikan. Tapi jangan serta-merta kita mengklaim bahwa setelah kita berhijrah kita lebih baik daripada kita lebih suci. Soalnya saya kan udah hijrah, kamu belum, berarti saya yang lebih suci. Nah, hati-hati. Kesombongan daripada orang alim itu lebih dibenci oleh Allah daripada pertaubatannya orang yang berdosa. Kenapa orang yang berdosa dia bertobat? Karena dia merasa banyak dosanya. Dia ketakutan, dia benar-benar mengharap daripada rahmat Allah dan maghfirah daripada Allah. Kalau orang sudah ahli ibadah atau merasa suci dirinya, sudah alim atau sudah menjadi seseorang yang ahli ibadah, akhirnya dia sombong. Nah, kan? Semoga sombong daripada Allah. Aku pinter, aku ahli ibadah, aku dan sebagainya. Na'udzubillah. Itu yang bahaya. Hati penyakit hati. Jangan salah. Setan itu karena merasa iblis itu karena merasa lebih bagus daripada Nabi Adam, akhirnya dia laknat. Kurang bagus bagaimana? Iblis itu tidak punya nafsu. Iblis tidak punya nafsu selama awal dia diciptakan sampai detik dia mau diminta sujud itu, dia selamanya beribadah kepada Allah. Berzikir kepada Allah. Tidak nanggung-nanggung, berzikir beribadahnya di surga. Tidak pernah melakukan itu. Karena apa? Karena membangkang tadi loh. Gitu. Lah terus kita bagaimana ukurannya? Sik urip sik tasan, berapa puluh tahun yang lalu kan gitu toh. Beberapa puluh tahun yang lalu, yo dari awal hidup sampai sekarang ini ya kadang beling kan begitu, kadang lupa, kadang nuruti nafsu. Ya enggak semuanya beribadah kepada Allah. Lah itu loh kadang kita ini masih merasa, ya itu kan, masih sombong. Ini naudzubillah. Semoga kita diampuni oleh Allah ya. Merasa ngaji, merasa belajar, merasa alim, merasa ibadah, merasa surbanan, merasa lebih suci, dicecek karo malaikat. Dilebokno nang neraka. Naudzubillah min dzalik. Jadi orang alim besok itu yang ulama usuk, orang-orang alim yang enggak baik, yang yashtari bi ayati tsamanan qalila, yang menjual apa namanya? Ayat-ayat Allah dengan harga yang murah hanya karena apa? Ingin disalami duit begitu. Ya kan gitu. Ingin diakui, ingin ditelok, ingin dan sebagainya, dicecek oleh Allah. Dilemparkan dulu ke dalam neraka sebelum orang yang menyembah hati-hati. Na'udzubillah min. Karena apa? Karena kalau sudah berilmu, kalau sudah tinggi itu dia merasa sudah. Ya setan pinter dibisi. Kalau orang nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan sekarang dia mau sombong apa kan gitu toh? Lah aku katanya sombong apa? Sekarang orang mau sombong Alphard, tapi dia nggak punya Alphard, nggak masuk akal, kan gitu toh? Orang yang punya Alphard itu hati-hati sombong Alphard, kan gitu? Sangat memungkinkan. Sama aja, ilmu juga gitu, harta juga gitu, jabatan juga begitu. Makanya banyak kita beristighfar kepada Allah. Semoga kita diampuni oleh Allah. Dan juga memberikan solusi-solusi dari semua bidang ilmu. Wal takun himmatu fi talabil ilmi aliyatan. Wal takun landrapun ono, becik ono. Apa himmatuhu? Keinginane, harapane, cita-citai. Muta'allim fi talabil ilmi dalam nyupri ilmu wa aliyatan iku luhur.
Dan juga seharusnya seorang santri itu mempunyai cita-cita yang tinggi dalam mencari ilmu. Harus mempunyai cita-cita yang tinggi. Jangan hanya, wis aku tak belajar Aqidatul Awam, mari ngono mari. Jangan. Lebih tinggi lagi begitu. Jawahirul Kalamiyah, lebih tinggi lagi. Jadi biar paham semua. Wala yakna min irsil anbiya biasirin. Dan juga jangan terima daripada warisannya Rasul, warisannya para nabi, dengan perkara yang sedikit, ay galil. Seorang santri itu tidak boleh terima mendapatkan warisannya Rasulullah, mendapatkan warisannya para nabi itu sedikit. Harus dapat banyak. Wala yuakhira lan ojo ngakhiraken. Jangan menunda taksila faidatin ing ngasilaken faedah tamakana kang mungkin sapa muta'alliminha saking taksil. Dan jangan menunda-nunda jika dia memang mempunyai kesempatan untuk mencari atau mendapatkan manfaat yang banyak. Jangan menunda-nunda. Karena apa? Kesempatan itu bukan tentang adanya waktu atau tidak. Ya, sekali lagi saya ulangi. Kesempatan itu bukan tentang karena adanya waktu atau tidak. Tapi karena tidak mau. Berarti tanda kutip kemauan. Karena apa? Orang kalau sudah ada kemauan, dia akan menyempatkan waktu. Kan begitu tak? Jangan dibalik. Itu yang harus digarisbawahi. Jadi nggak ada orang yang nggak ada waktu, nggak ada kesempatan, itu nggak ada. Cuman nggak mau. Karena apa? Kalau orang itu benar-benar mau, dia akan berusaha mencari kesempatan dan juga mencari waktu. Kalau kita nggak menyempatkan, mau tapi nggak menyempatkan, kemauan itu nggak sungguh-sungguh. Hanya ada di lisan saja. Saya mau. Nah, kan begitu dah. Berarti kemauan itu masih pada level bawah. Masih ada kemauan yang lebih tinggi daripada kemauan itu. Kan begitu dah. Begitu. Hati-hati. Dan wa inna litakhir krono sak temeni akhir-akhiraken utawa menunda tadi. Menunda kalau dia seharusnya bisa mendapatkan manfaat banyak, iku afatun ono pira-pira bahaya. Orang yang suka menunda itu menimbulkan bahaya. Banyak bahayanya. Ketinggalan ilmu, ya, tersesat dan sebagainya. Wali annahu lan krono sak temeni muta'allim atau murid iku idza hassala tatkala ning ngasilaken sinten muta'allim ha ing faedah fi zamanil hadir ing dalam zaman kang hadir hassala mongko ngasilaken sinten muta'allim fitani ing dalam zaman kang kepindho wara ing dalam ing liyane faedah. Karena jika seseorang itu bisa mendapatkan ilmu atau mendapatkan sesuatu yang berharga hari ini, ya, maka di masa yang mendatang dia akan bisa mencari faedah yang lain, gitu. Jadi jangan menunda-menunda. Karena apa? Apa yang bisa kita dapat hari ini, ya kita dapatkan. Terkait dengan mungkin besok kita ada kesempatan lagi, ya kita cari sesuatu yang lain lagi, gitu. Jadi kita harusnya mencari sesuatu yang berharga sebisa mungkin. Karena waktu luang itu jarang orang yang punya. Waktu luang itu banyak karena sakit, gitu kan? Kalau sakit sudah nggak bisa ngaji, repot, kan begitu tuh. Semoga kita semua diberikan kesehatan.
wa yagtanima lan ngalap keuntungan ya, mencari, menyempatkan lah ya. Waktu firaghi ing dalam waktu luangi muta'alim wa nasyatihi lan rajin wa zaman afiyati lan zaman warasi muta'alim wa syarkha syababi lan kawitan waktu nomi muta'alim qabla urudil mawani ing dalam sadurunge pira-pira perkara kang anyar teko al mawani kang pira-pira kang nyegah gitu. Dan juga seorang santri itu harusnya mencari sesuatu, mencari kesempatan dari waktu-waktu luangnya. Dan juga rajin daripada zaman ataupun masa dia sehat. Dan juga nyarai menyempatkan diri di waktu dia muda sebelum hal-hal yang membuat dia sibuk, membuat dia sakit, membuat dia nggak luang gitu. Wal yahdar lan lamun wedi menjauhi min nadhri nafsihi saking ningali awak dhewe ne bi ainil kamal kelawan peninggalan kang sempurna wal istighna lan semugi anil masyayikh saking guru. Ini hati-hati ini pesan saya kepada semua santri. Hati-hati menjadi seorang santri. Apa yang harus dijauhi? Melihat atau merasa dirinya itu mempunyai sifat kesempurnaan. Tidak boleh. Ataupun dia merasa tidak butuh anil masyayikh daripada gurunya. Tetap sebagai seorang santri, walaupun nanti mungkin ngajinya itu dia diberikan laduni oleh Allah, akhirnya dia bisa memahami kitab-kitab, lalu dia merasa tidak butuh kepada guru-gurunya. Ini bahaya. Karena apa? Fa inna dzalika mengko sak temene mengkono ya. Nadhara nafsah iku ainul jahli peninggalan kang bodoh wal khumkilan ino yang memalukan gitu. Karena bagi seorang santri ketika dia sudah merasa saya sudah pinter, saya ini gak butuh, ustadziku wis gampang lah. Ya itu gampang lah wis. Jangan sampai sedikit pun ada hal seperti itu. Karena apa? Sesungguhnya hakikatnya penglihatan atau perasaan seperti itu adalah perasaan kebodohan. Itu syaitan yang membisikkan. Dan juga perasaan yang memalukan. Waqat qala lan teman-teman wis dawuh sinten? Sayyidut tabi'in orang-orang yang mulia di antara para sahabat. Siapa? Sa'id bin Jubair. Radhiyallahu mungkin ridhan sinten Allah anhu kepada Sa'id bin Jubair. La yazalu ola leren-leren apa ar-rajulu wong lanang alimun iku alim ma ta'allama ing dalam selagine belajar sinten rajul fa idza taraka monggo tatkalane ninggal sinten rajul al-ta'allama ing belajar wa dhanna la nyono sinten rajul anau ing sak temene rajul iku qadistagna teman-teman semoge sinten rajul wa huwa mongko utawi rajul iku ajhal luweh bodoh mayakunu oleh tinemu sapa rajul katanya Sa'id bin Jubair sampaikan seseorang itu masih dikatakan alim, masih dikatakan berilmu, masih dikatakan orang yang pintar ketika atau selama dia mengaji. Jadi jangan dianggap orang-orang yang
ngajar itu beliau yai itu nggak ngaji. Dulu yai saya itu ngaji ke abah saya sendiri. Abah saya itu dulu mondok di Salafiyah Pasuruan. Dulu pengasuhnya itu ya juga pendirinya juga Al-Maghfurlah Romo Yai Abdul Hamid Pasuruan, Wali Abdul. Jadi abah saya mondok di sana. Abah saya itu, ya guru saya itu, abah saya lebih kepada guru saya karena ngajinya saya itu diajar oleh abah saya. Abah itu, yai itu, walaupun sudah selesai mondok, itu masih ngaji ke Salafiyah. Dan sampai akhir hayat guru saya, beliau tetap ngaji ke Salafiyah. Tetap ngaji. Diteruskan rutinan Romo Yai itu diteruskan oleh putranya, Yai Idris Hamid. Romo Yai Idris Hamid. Jadi setiap Jumat pagi sama setiap Rabu pagi ngaji ke sana. Saya ngaji sih. Jadi di sana saya pernah ikut Rabu pagi. Ya Idris ada sama alumni itu orangnya sudah sepuh-sepuh. Setiap Rabu pagi sampai sekarang masih. Masya Allah. Itu beliau. Jadi ndak mentang-mentang wes sok kabeh pisan. Wis lulus S1, S2, S3, S4, S5, S bodeng, S jus, apalagi es krim. Wis merasa dia lebih tinggi atau bahkan dia jabatannya lebih tinggi. Wis ndak butuh karo guru-guru. Jangan sampai. Selamanya beliau itu tetap guru-guru kita. Selamanya. Sampai besok di akhirat saumpama pun. Ya semoga guru-guru kita ini termasuk ahli surga. Ketika guru kita ada yang satu, mungkin beliau karena hal-hal lain, karena sebagai manusia ya, dia ternyata masuk neraka. Karena kita yang alhamdulillah semoga saja kita diberikan rahmat oleh Allah. Dan kita berharap itu. Ternyata kita masuk surga. Loh. Seorang santri yang masuk surga, gurunya masuk neraka itu bisa dikatrol, bisa ditarik. Karena apa? Ya Allah, nanti santrinya akan ilmunya ini akan doa. Ya Allah, dulu saya itu diajar oleh yai itu, diajar oleh ustaz itu. Jenengan angkat ya Allah. Berkat Begitu juga dengan yai yang masuk surga, santrinya masuk neraka. Bisa ngangkat. Jangan salah, di awal hadits kan ada itu. Dulu itu pernah saya sampaikan bahwasanya 3 orang yang akan memberikan syafaat. 1 orang para rasul ke umatnya. 2 orang yang mati syahid. 3 orang alim. Jadi mereka yang akan ngatrol. Ya Allah, itu santri-santri saya. Akhirnya malaikat. Jadi begitu. Makanya jangan sampai. Nah ini, seseorang yang berilmu atau seseorang yang pintar, yang alim, itu masih dikatakan alim ketika selama dia belajar. Akan tetapi ketika dia sudah merasa, wis saya alim, saya tidak butuh kepada orang-orang, itu sudah selesai. Karena saya sudah belajar kepada mereka, selesai sudah. Merasa dia sudah berilmu. Maka ketika dia merasa berilmu tadi, ketika merasa lebih wah daripada gurunya tadi, maka saat itulah dia lebih bodoh daripada sebelumnya. Lebih bodoh. Hati-hati. Jadi jangan sampai hati kita merasa lebih wah atau lebih dari guru kita. Ayo dijaga hati kita. Tetap
Jangan salah, guru-guru kita ini orang-orang yang ta'zim kepada guru-gurunya. Wasabi'u, dan yang ketujuh iku ayal zama. Yen to netepi sinten muta'allim halaqata syaikhahu ing halaqai gurune fi tadris ing dalem awe pelajaran. Wal iqra lan mocoaken idam kana lamun mungkin. Dan juga seorang santri harusnya terus menerus atau rutin atau secara istiqomah mengikuti majelis-majelis daripada gurunya. Baik itu majelis ketika ngaji begini, ya, ataupun majelis ketika ngaji bersama di masjid gitu, subuh-subuh itu kan. Nah, itu harus. Fa innahu mongko sak temene mengkono, ya, yalzama halaqata syekhah, ya. Iku layazidu ora nambah sinten madkur apa madkur ing murid illa khairan kejaba kebagusan atau tahsilan lan ngasilaken wa adaban lan tata krama wa tafdilan lan keutamaan belajar. Karena beberapa hal itu tidak mungkin menambah kecuali kebagusan. Kecuali hal-hal yang bisa menghasilkan dia mendapatkan ilmu. Kecuali dia mendapatkan budi pekerti, tata krama. Dan juga keutamaan-keutamaan daripada belajar. Wa ijtahidu lan nemen-nemen ni sinten muta'alim ala muwadhabati ing atase ngelanggengi khidmati ngeladeni muta'alim ing guru wal musari'ati lan age-age cepet-cepet ilaiha maring khidmah. Karena apa? Fa inna dzalika mengko kasta temeni mengkono-mengkono khidmah, ya, yaksibuhu iku ngasilaken apa dzalik ing murid syarfan ing kemuliaan wa tabjilanan penghormatan wala yaktasir lan ojo ngringkes, ojo nyepetaken atau jangan memperpendek. Wa fil halaqati ing dalam halaqah ala sima'in ing ngatasi krungu darsi ing ngatasi pelajaran fakot mengko bloko idza amkana tatkalani memungkinkan apa taksir ing murid. Seharusnya seorang santri itu, seorang murid itu terus menerus istiqomah dan secara kontinu berkhidmah mengabdi kepada gurunya. Dan dalam pengabdiannya itu jangan hanya lek dikongkon, jangan hanya lek butuh saja, jangan. Atau juga dalam mengabdi itu enggak sesegera mungkin. Dipanggil itu ya cepat. Atau dilewer, ya. Harus segera. Ini di kitab ini. Ala muwadhabati khidmati wal musari'ati 'alaiha. Cepat-cepat. Karena apa? Karena sesungguhnya ikhlas, kontinu dalam mengabdi kepada gurunya dan juga bersesegera mungkin dalam pengabdian itu membuat seorang murid itu mendapatkan kemuliaan nantinya. Jangan salah. Dan juga penghormatan. Sekarang itu ya, hati-hati. Sekarang itu kita harus belajar dari keadaan. Bagaimana kita menempatkan hati kita secara sungguh-sungguh dan tulus. Katanya Gus Bah ini. Banyak orang gila penghormatan. Akhirnya penghormatan yang dia punya tidak penghormatan yang setulusnya. Jadi hati-hati. Jangan gila kehormatan. Karena apa? Karena banyak seseorang yang memberikan penghormatan tidak setulusnya. Gimana? Takut. Nih kan? Ketakutan. Karena gara-gara ketakutan orang tersebut kepada orang yang dihormati, jadinya dia menghormati. Atasan, bawahan. Nih kan begitu? Nah, kita sebagai seorang santri jangan sampai menghormati gurunya itu ya lek butuh, lek dia pas ngajar aku ya tak hormati, lek enggak pas ngajar aku ya enggak. Jangan. Hati-hati, ini masalah ilmu loh ya.
Kalau enggak, nanti ilmunya enggak manfaat. Hati-hati. Madizdada ilman lam yazdad hudan walam yazdad minallah illa bu'da. Barang siapa yang bertambah ilmunya, tidak bertambah kebaikannya, dan tidak lebih baik akhlaknya, malah ke gurunya main-main, lam yazdad minallah illa bu'da. Tidak bertambah daripada Allah kecuali dia lebih jauh daripada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Dan juga jangan sampai merasa puas dengan halakoh atau wis cukuplah ngaji kepada guru, lek isuk, lek bengi gitu ya. Isuk ngaji bandongan, bengi ngaji per kelas, wis cukup. Jangan sampai merasa cukup. Ketika ada kesempatan lain untuk mengaji, diikuti. Ini. Baliyatani bisa irid durus. Balik merhatiakan sinten muta'alim bisa irid durus kelawan sekarini pira-pira pelajaran al-masyruhati kang dan terangaken dobtan ing melanggeri wa ta'alikon lan aliki ini tamala lamun lamun kuat nanggung apa dinu atine muta'alim dalika ing mengkono-mengkono ya tani gitu. Wa syarika lan barengi sinten muta'alim ashaba ing wong kang duweni daras ya hatta sehingga kana kulla darsin kaya sak temene sakabehane ilmu iku lau kadue muta'alim. Dan ketika mendengarkan gurunya ataupun ngaji kepada gurunya, itu harusnya diperhatikan. Di sisi lain, dia juga ikut ngaji ketika gurunya ini menjelaskan atau ngaji di dalam kitab-kitab lain. Ketika mendengarkan pun juga jangan hanya mendengarkan. Kalau bisa itu bawa kertas atau pulpen ditulis keterangannya. Gitu. Karena apa? Ya kalau memang ada kesempatan, ada waktu dan bisa ya diikuti begitu. Seperti kayak semua pelajaran itu dia sudah hafal gitu loh. Jadi diikuti semua, benar-benar diikuti dengan baik, fokus begitu. Fa'in ajaza, mongko lamun apes, mongko lamun ndak kuat amdobti, saking melanggeri jami'ah sakabehane daras faliyatani, mongko merhatiaken sinten muta'alim bil ahmi kelawang kang paling penting, fal ahmi mongko kang penting minha saking daras. Lah kalau nggak kuat nulis kabeh keterangane beb, ya, nggak kuat nulis kabeh, nggak kuat tulis kabeh kecepatan atau bagaimana atau kate melok semua ini ya ngantuk kan gitu. Wis kelangopen terus pisan. Angel iki pisan. Ngantuk iki pisan. Iya enggak apa-apa ditrungokno ya. Ya rungokno. Atau kalau bisa ya ditulis yang penting-penting saja begitu. Nih. Wayang bagi lang sayukjo ayyudzakaro. Apa yen to ngiling-ngiling. Telah bau ing pira-pira murid ya, sinten pira-pira murid maing barang waqa'atu mibba fi majelis syekh ing dalam majelis syekh minal fawaid saking pira-pira materi wa dawabit lan pira-pira tondo kesimpulan wal qawaid lan qaidah wa ghairi dzalik lan mengkono-kono mazkur. Dan juga seharusnya nanti setelah kegiatan ngaji begini itu mudzakarah mutolaah dengan teman-teman yang tadi ngaji. Mungkin ada keterangan yang ketinggalan, ya. Mungkin ada keterangan yang kita salah dengar. Akhirnya kan teman, "Duh, enggak begitu tadi ustadznya bilang." Nah, gitu. Nah, itu akan menyebabkan mancep di dalam hati gitu. Wa yu'idu. Wa yu'idu lan yen to baleni sinten muta'allim ya. Atau tolabah kalam syekh ing dalem ing kalami guru. Baik dalam bainam ing dalam antarane mutolabah. Dan juga mengulang-ulangi apa yang tadi dikatakan oleh gurunya. Mungkin ya itu koreksi tadi, sama-sama mengingatkan, oh tadi gurunya bilang seperti ini. Nah, fa inal mudzakarah mongko sak temene mudzakarah, ngiling-ngiling apa yang disampaikan gurunya tadi, naf'an iku ana manfaat aziman kang agung. Dan itu ada manfaat yang besar. Qala al-khatib wis dawuh sinten khatib. Syekh Khatib Al-Baghdadi ya. Wa afdhalul mudzakarah lan utawi luweh utamane mudzakarah ngiling-ngiling
iku al-laila ing dalam wengi. Waktu yang paling bagus untuk mudzakarah itu di malam hari. Waqat kana lan teman-teman wis ono sinten jamaatun jamaah minas salafi sanging pira-pira salaf wong kang salaf ya, orang-orang yang terdahulu. Yabdauna ikum mulai sinten salaf sinten jamaah fil mudzakarah ing dalam mudzakarah. Minal isya sanging isya faruba mongko koyok-koyok lam yakumu iku orang ngadeg ora mari sinten jamaah hatta yasma'u sehingga krungu sinten jamaah adana subhi ing adane subuh. Orang-orang dahulu itu karo mudzakarah, karo belajar mengulang pelajaran itu seakan-akan ngajinya itu mulai isya enggak selesai, enggak kroso wis adzan subuh. Orang-orang dulu. Masya Allah. Kalau orang-orang sekarang gimana? Sak jam, ngek, rong jam, ngek. Lagi itu, apalagi bentar lagi apa Ramadan. Ramadan kan banyak ngaji kilatan itu kan. Setengah jam is, kayak lalri kuat iki lek kabeh ngono iku lho. Apalagi mari buka kan begitu loh. Mari subuh sahur buka. Apa namanya? Sahur ya sebelum subuh. Mari subuh ngaji, wah teler kabeh wis mari mangan. Isa yang ngono. Mari maghrib buka wis si ono es campure, si ono koleke ayo. Kolek kan wae di masjid itu. Si mangan di masjid sing nggo berkat ya di kamar. Kan. Mari jamaah tarawih. Ngaji ya wis. Ngantuk wis tidur. Isine kitab itu kan makna iler. Enggak ngono coretan-coretan. Nah ya. Jadi waktu paling berharga untuk mudzakarah adalah malam hari. Fa idza lam yajid, mongko tatkala ni orang nemu mayudzakiri. Sinten man yudzakiri kang ngajak ngiling sinten muta'alim dzakara. Mongko ngajak ngiling nafsau ing awak dhewe ini binafsi kelawan awak dhewe ini. Kalau enggak ada orang yang diajak ngaji ya udah ngaji sendiri gitu ya, ngiling-ngiling sendiri diwaca dhewe enggak apa-apa. Wa karraran bolan balen ini muta'alim makna ing maknae ma ing barang sami akan krungu sinten muta'alim hu ing ma wa lafdhuhu lan lafate ala qalbi ing darat ing atase atine liyu aliko supaya mancep apa dalika mengkono-mengkono madkur ala khotiri ing atase atine sanubarine muta'alim. Nah, maka kalau nggak ada yang diajak untuk berdiskusi dari apa-apa yang telah ngaji gurunya tadi, ya. Ini contoh Mas Alif gitu, nggak ada Mas Habib yang diajak ngaji, akhirnya sendirian mungkin, nggak ada teman-teman yang lain nggak bisa, ya sudah ngaji sendiri, diulang mana ini tadi ngomong apa ya gitu. Fa inna tikraron fa inna takarrar al makna mongko sak temene bolan bali ini makna ala qalbi ing dalem ati katikrar lafzi iku kaya bolan bali ini lafat ala lisan ing dalem lisan sawa iku padha bisawain kelawan padha. Jadi sama saja mengulangi lafaz di dalam hati itu seperti halnya mengulangi lafaz di dalam lisan. Insyaallah nanti sama-sama akan menancap di dalam hati. Wa qalla lan kedik apa ayufliha yen to bejo sukses. Siapa yang sedikit kesuksesannya? Man uwong iktasoro kang ringkes apa man ala tafakkur ing atase mikir-mikir atau bolan baleni tadi atau mutalaah wa ta'aqul dan berangan-angan berpikir ulang bi hadrati syekh ing dalem ngarepe guru khosotan bloko. Sumayatruku monggo kari-kari ninggal sinten man ing tadi tafakkur wa ta'aqul wa yakumulan bubaran sinten man wala yu'awidu lan ora biasaaken orang bolan baleni man ing pelajaran tadi tafakkur. Karena sesungguhnya banyak orang tidak sukses, banyak orang yang akhirnya tidak berhasil. Siapa? Orang-orang yang hanya mendengarkan di depan gurunya saja. Setelahnya dia tidak mengulangi dan tidak memikirkan ulang atau tidak mutalaah dari apa-apa yang telah disampaikan. Banyak.
Jadi orang-orang yang sukses itu adalah mereka yang benar-benar ngaji, setelah ngaji diulangi, dimutola'ah. Insyaallah sukses. Watsamin wallahu a'lam bissawab. Semoga apa yang telah disampaikan ini bermanfaat, memberikan keberkahan dalam segala hal, tu'ir batun fid din dunya wal akhirah. Dan semoga apa yang telah kita ajarkan, apa yang telah kita dapat, semuanya ini akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah baik kita semua. Dan semoga ini menjadi amal jariah ketika nanti tidak ada amal atau tidak ada apapun yang dapat kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Watsamin wallahu a'lam bissawab. Fatahil hadratin Nabi Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala sayyidil anbiya wal mursalin malaikatil muqarrabin wa tabi'ina man tabi'u bi ihsan middin wa alaina ma hum fi birahmatika ya arhamar rahimin wa ala man wa salafun salihin liridallah bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina, rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuq lana halalan tayyiban waftah lana futuhan hikmatan yassir lana kulla umurina waghfir lana jami'al khataya warḍa 'anna kulla ahwalina wa barik lana waqtim lana husnal khatimah. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Al-kamilillah wa naqsulana al-'afwu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.